yaitu mengalami Roh Kudus. Ya. Dalam Yohanes 14, yaitu Injil Yohanes 14, sesudah Tuhan Yesus memberitahu bahwa Dia adalah kehidupan. Ya. Jadi di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, ya. Saya bacakan. Ayat yang ke-6 ya. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa Dia adalah kehidupan, atau dikatakan kebenaran dan hidup. Oh, ayat ini. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya kan? Dia memperlihatkan kepada kita bahwa Dia dan Allah bukan hanya satu. Dia bahkan ada di dalam Allah. Kalau mengatakan Dia dan Allah bukan satu, ya kalau Dia dan Allah berdampingan, ya itu boleh dikatakan beda gitu ya. Tapi kalau Dia bahkan ada di dalam Allah, itu menjadi satu. Nah, terus dikatakan juga apa? Allah ada di dalam Dia. Nah, Dia menjadi kehidupan, berarti Allah adalah kehidupan. Ya, saya sambung lagi ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ya. Ayat 7 dikatakan gini. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ya. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ya. Ayat yang ke-9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, setelah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, ayat 11 dikatakan apa? Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya. Jadi dengan tegas Allah ada di dalam Dia, Dia menjadi kehidupan, berarti Allah adalah kehidupan. Juga memperlihatkan kepada kita bahwa Roh Kudus dan Dia adalah satu. Sehingga Roh Kudus yang masuk ke dalam diri kita dan tinggal bersama kita adalah Kristus yang hidup di dalam kita, menjadi kehidupan kita. Nah, saya sambung lagi. Tadi ayat 7 sampai 11 ya. Nah, sekarang ayat 16. Ayat 16 dikatakan apa? 16 sampai 19. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab Dia tidak sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ya. Jadi dari ayat per ayat yang ada di Injil Yohanes 14 ini memperlihatkan, ya, bahwa memperlihatkan kepada kita Dia sebagai Roh Kudus masuk ke dalam kita dan hidup di dalam kita. Jadi bahkan memperlihatkan kepada kita Dia sebagai Roh Kudus
masuk ke dalam kita dan hidup di dalam kita. Ini berarti bahwa Dia dan Allah di dalam Roh Kudus masuk ke dalam kita dan tinggal bersama kita sebagai kehidupan. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi, saya baca ayat 20 sampai 23. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya. Jadi jelas ditulis di sini. Ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Nah, jadi disebut di sini apa? Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, jadi di dalam kita ini berarti bahwa Dia dan Allah di dalam Roh Kudus masuk dalam kita, tinggal bersama kita sebagai kehidupan kita. Singkatnya, sesudah Tuhan Yesus berkata berkata bahwa Dia adalah kehidupan, Dia memperlihatkan ketiga hal ini, Ibu-ibu, memperlihatkan ketiga hal ini, yaitu apa? Satu, Allah ada di dalam Dia sebagai hayat, Dia di dalam Roh Kudus sebagai hayat lain, Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus masuk ke dalam kita sebagai hayat. Wow. Jadi ketika saya membuat makalah ini, saya renungkan, saya ulang, saya hayati. Aduh, luar biasa ya. Kalau di dalam diri kita itu tahu bahwa di dalam diri kita itu ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus, dan ada Roh Kudus. Luar biasa. Ya, luar biasa. Itulah yang menjadi apa? Pembimbing kita. Itu yang menjadi yang mengarahkan kita. Itu yang menegur, menasihati, ya, mengingatkan, menyadarkan. Oh, luar biasa. Ya. Nah, jadi ketika kita mengalami kehidupan atau hayat, kita tidak hanya mengalami Allah, tidak hanya mengalami Kristus, tapi juga apa? Mengalami Roh Kudus. Ya, sesungguhnya Roh Kudus adalah Allah sekaligus Kristus yang kita alami sebagai kehidupan, yang kita alami sebagai hayat ini. Ya, juga adalah Allah di dalam Kristus yang kita alami sebagai kehidupan. Wow. Ya. Wah, ini kalau kita mengerti ini, tahu ini, terus dihayati, ya sampai kita, ya tidak tahu akhir hidup kita sampai kapan gitu ya. Kita ngerti, tiap hari kita membangun hubungan, tiap hari kita memberi porsi lebih, tiap hari kita sadar akan semuanya. Saudaraku. Ya, saya percaya takut, khawatir, bimbang, ragu, ya toh, kecewa atau apa itu nyingkir semua. Karena ada tiga hal, ada tiga kehidupan ini. Ya, sebagaimana Kristus adalah perwujudan Allah, begitu juga Roh Kudus adalah perwujudan Kristus. Allah sebagai kehidupan ada di dalam Kristus dan Kristus sebagai kehidupan ada di dalam Roh Kudus. Kita mengalami Allah dalam Kristus dan kita mengalami Kristus sebagai Roh Kudus. Jadi sebagaimana pengalaman kehidupan adalah pengalaman terhadap Allah dan Kristus, maka pengalaman kehidupan juga adalah pengalaman terhadap Roh Kudus. Itu. Ya. Wah, saudara, kalau saudara sudah baca buku ya, senang baca buku ya, terutama itu ada buku yang judulnya Pelopor-pelopor Iman gitu ya. Wih, itu saya baca itu walaupun saya nggak beli ya. Saya pernah baca di toko buku itu karena buku itu mahal sekali gitu waktu itu gitu. Saya baca luar biasa ini satu kesaksian tentang pelopor-pelopor iman ini. Ya, hamba-hamba Tuhan yang mengerti yaitu tadi di dalam dirinya
bukan hanya ada Kristus, tapi ada Bapa, ada Roh Kudus. Wah, kesaksiannya luar biasa. Ya, kesaksiannya luar biasa. Nah, ini yang dirindukan Bapa di dalam kehidupan setiap anak Tuhan gitu loh. Ya. Kalau kita tahu ini, kalau kita sadar akan ini, saya percaya anak Tuhan itu atau hamba Tuhan itu atau yang mengenakan ini, aduh, tidak bisa ditukar, tidak bisa digantikan oleh hal yang lain. Kesenangan-kesenangan, ya baik itu jasmani, duniawi, atau yang lain-lain. Ya. Nah, dikatakan juga gini, Allah adalah kehidupan, ya. Allah adalah kehidupan, ya. Kristus adalah Allah yang datang sebagai kehidupan, dan Roh Kudus adalah Allah di dalam Kristus sebagai kehidupan atau Roh kehidupan. Ya, ini saya baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua. Nah, jadi Allah adalah kehidupan, Kristus adalah yang datang sebagai kehidupan, Roh Kudus adalah Allah di dalam Kristus sebagai kehidupan atau Roh kehidupan. Ya, Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Nah, dikatakan ini. Roma 8 ayat yang kedua. Dikatakan apa? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Ya, makanya roh kehidupan. Nah, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, ini Rasul Paulus mengalami. Dia mengenal yang namanya roh kehidupan. Nah, roh kehidupan inilah, yaitu Roh Kudus, yang membuat kita mengalami apa? Semua isi Allah dalam Kristus sebagai kehidupan, sebagai hayat. Ya, saya ulangi lagi. Roh kehidupan inilah, yaitu Roh Kudus, yang membuat kita mengalami semua isi Allah dalam Kristus sebagai kehidupan. Roh, ya. Nah, roh ini atau roh dalam Roh Kudus, kehidupan inilah yang menyebabkan kita mengalami Kristus yang berhuni. Ya, roh inilah atau Roh Kudus kehidupan, roh kehidupan inilah yang menyebabkan kita mengalami Kristus yang berhuni. Ya, roh kehidupan inilah membuat kita mengalami kuat kuasa kebangkitan Allah dalam Kristus. Nah, itu ditulis di dalam Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11. Coba kita baca ya. Roma 8, kalau tadi ayat yang kedua, sekarang ayat yang ke-9. Ya. Ayat 9 dikatakan apa? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Wah, ayat ini luar biasa. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Nah, perhatikan kata-katanya. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Wow. Ya. Jadi boleh dikatakan gini, roh, ya, Roh Kudus ini, roh kehidupan ini, inilah yang membawa kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan jahat di tubuh kita. Ya. Jadi roh kehidupan inilah yang membawa kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan jahat dalam tubuh kita. Ya, ya tadi, seumpama kita dihantui lah yang namanya takut, khawatir, bimbang. Roh Kudus ngomong, nggak usah takut. Nggak usah khawatir, nggak usah bimbang, nggak usah ragu.
Ya. Terus dikatakan apa? Dan roh kehidupan inilah yang membuat yang berdoa di dalam kita. Ya. Coba kita baca Roma 8 ayat 13 dan 26. Ayat 13 dikatakan apa? Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 26. Katakan apa ayat 26? Ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Jadi luar biasa ya. Dan roh kehidupan inilah yang berdoa di dalam kita. Ayat 26 sangat luar biasa. Saya baca ulang ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Mungkin kata-kata doa kita ya, yang bahasa Indonesia yang menurut logika itu atau menurut jiwa itu sudah habis. Mau ngomong apa lagi? Ya, dari A sampai Z, dari papa mama, orang tua, kakek nenek atau apa sudah, mungkin dari RT RW, dari negara, dari bangsa, wes habis gitu. Nah, mau ngomong apa lagi? Nah, tapi firman Tuhan ini mengatakan apa? Bagaimana sebenarnya harus berdoa? Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Ya, semua pengalaman kehidupan kita, baik yang di dalam maupun yang dangkal, baik yang dalam maupun yang dangkal, adalah dikarenakan Roh Kudus. Jadi semua merupakan pengalaman terhadap roh kehidupan ini. Jadi semua merupakan pengalaman terhadap roh kehidupan ini. Wah, ketika saya tahu ini, wah luar biasa ya Tuhan. Kalau apa aku mengizinkan ya Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu hidup di dalam kehidupan. Ya. Nah, Roma 8 ayat 9 sampai 11 tadi ya sudah kita tidak hanya memperlihatkan kepada kita bahwa Roh Kuduslah yang membuat kita ini mengalami Kristus yang berhuni, membuat kita mengalami kuat kuasa kebangkitan Allah, tapi juga apa? Memperlihatkan kepada kita bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita, membuat kita mengalami kehidupan, mengalami hayat ini. Iya, mengalami kehidupan, yaitu Kristus dan Allah tinggal di dalam kita, membuat kita mengalami kehidupan. Jadi kehidupan Allah di dalam Kristus kita alami melalui Roh Kudus. Karena itu untuk mengalami kehidupan ini, kita harus mengalami Roh Kudus. Dan ketika kita mengalami kehidupan ini, kita akan mengalami yaitu Roh Kudus ini, Bapak Ibu. Au. Ya. Jadi eh, apa ya kalau boleh saya katakan ini fasilitas yang seharusnya anak-anak Tuhan ini pakai, ya kenakan. Kalau enggak dikenakan, ya tuh, kalau enggak dipakai, banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Ya, saya punya catatan ini, Sudan. Sebentar ya, saya cari. Semoga, ya, semoga eh, ya, ini. Nah, 4 alasan kamu butuh Roh Kudus. Kalau mau lepas dari kekhawatiran. Wah, ini saya tahu di HP saya selalu saya ingat ini, selalu saya kalau perlu ada sesuatu yang mengkhawatirkan saya itu saya baca, ya. Jadi 4 alasan kamu butuh Roh Kudus kalau kamu mau lepas dari kekhawatiran. Yang pertama,
Roh Kudus adalah sahabat yang setia. Manusia bisa jadi sahabat, tapi manusia terkadang tidak setia. Kasih mereka tidak sempurna. Tapi Roh Kudus setia bahkan setelah kami mengikuti Dia berkali-kali. Dia adalah pribadi yang tetap bersamamu bahkan setelah semua orang meninggalkan kamu. Ah, jadi dia adalah pribadi yang tetap bersamamu bahkan setelah semua orang meninggalkanmu. Ya, jadi orang-orang kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya keluarga, ya dulunya mungkin care sama kita gitu ya. Nah, itu satu saat pasti akan meninggalkan kita. Tapi Roh Kudus enggak, ya. Jadi Roh Kudus kalau Roh Kudus adalah sahabat yang setia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus adalah penolong yang memberi kuasa. Kamu hanya bisa melakukan apa yang natural, tapi Roh Kudus bisa memampukan untuk apa? Melakukan apa yang supranatural. Ya, ada banyak masalah yang hanya bisa kamu menangkap bersama Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita menghadapi masalah, mungkin kemampuan kita sebatas natural. Tapi kalau bersama Roh Kudus itu bisa melakukan dengan cara apa? Supranatural. Ya. Dan yang ketiga adalah apa? Roh Kudus adalah peningkatan saat kamu salah jalan. Ya. Jadi Roh Kudus adalah peningkatan saat kamu salah jalan. Nah, ngeri sekali jika kamu salah jalan dan tidak ada yang memberitahu bahwa kamu sudah salah jalan. Maka itu Roh Kudus terus mengingatkan agar kamu berputar arah, sehingga masa depanmu tidak suram, melainkan masa depanmu penuh dengan harapan. Jadi ada yang istilahnya apa ya, memberi tanda, alarm ya, alarm. Kamu salah loh tadi, salah jalan loh. Nah, itu Roh Kudus. Terus yang keempat apa, Saudara? Roh Kudus yang memberi ketenangan yang nggak masuk akal. Ya, banyak orang tenang saat keadaan nyaman, tapi stres saat ada tantangan. Ya, tapi orang-orang yang hidup bersama Roh Kudus, dia bisa tenang, bahkan tetap jadi berkat di tengah tantangan terberat sekalipun. Wow. Ya. Jadi kita harus mengalami Roh Kudus dan ketika kita mengalami kehidupan kita mengalami Roh Kudus. Ya. Jadi, nah ini ibu-ibu, ya. Jadi, ya, pengalaman kehidupan adalah pengalaman terhadap Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, atau pengalaman terhadap Allah di dalam Kristus dan pengalaman terhadap Kristus sebagai Roh Kudus yang menjadi kehidupan kita, yang menjadi hayat kita. Roh Kudus bekerja di dalam kita, memimpin kita untuk mengalami Kristus dan mengalami Allah di dalam Kristus. Inilah pengalaman kehidupan. Hanya pengalaman terhadap Roh Kudus, Kristus dan Allah yang demikian inilah yang merupakan pengalaman kehidupan. Selain itu tidak ada yang dapat terhitung sebagai pengalaman kehidupan. Anda dapat mengatakan bahwa hal itu adalah gairah, kehidupan agamawi, ataupun perbaikan diri, tapi Anda tidak dapat mengatakan bahwa itu adalah pengalaman kehidupan. Mengalami kehidupan adalah mengalami Allah, mengalami Kristus, dan mengalami Roh Kudus. Ini bukan suatu, ya, ini bukan satu yang berasal dari perbuatan atau usaha kita sendiri untuk memperbaiki diri, melainkan merupakan hasil dari Allah yang bergerak atau beroperasi dalam kita. Kristus tertampil melalui kita dan pengurapan Roh Kudus di dalam kita. Ibu-ibu. Jadi indah kalau kita tahu ini, kalau kita menghayati ini. Ada tiga hal. Nah,
Itu semua dialami ketika kita ya mengenal kehidupan ini, mengalami Allah, mengalami Kristus, dan mengalami Roh Kudus. Jadi mengalami Bapa, mengalami Kristus, Yesus, dan mengalami Roh Kudus. Nah, ini saya masuk lebih dalam lagi. Ya, ini agak 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 berat ya, tapi semoga saya memberikan apa penjelasan dengan pelan-pelan ya. Pengalaman hayat yang pertama itu kelahiran baru. Pengalaman kehidupan yang pertama itu kelahiran baru. Ya, kenapa kok pengalaman pertama atau pengalaman hayat itu adalah kelahiran baru? Ya, kita sudah melihat apakah kehidupan, ya, juga sudah melihat apakah pengalaman kehidupan. Sekarang kita akan membahas pengalaman kehidupan pertama, yaitu kelahiran kembali. Kelahiran kembali adalah langkah awal pengalaman kita terhadap kehidupan Allah. Karena itu, kelahiran kembali adalah pengalaman pertama kita akan kehidupan Allah atau hayat Allah. Pengalaman ini sangat mendasar dan benar-benar penting. Kita akan membagikan dalam beberapa butir. Yang pertama ya, mengapa perlu dilahirkan kembali? Mengapa perlu dilahirkan kembali? Ya, ini. Mengapa perlu dilahirkan kembali? Ya. Ada dua alasan ya yang membuat kita perlu dilahirkan kembali. Yang pertama, ditinjau dari aspek atau sudut pandang ya. Ditinjau dari aspek atau sudut pandang yang lebih rendah. Kita harus dilahirkan kembali karena apa? Kehidupan kita telah rusak dan menjadi jahat. Ya. Ditinjau dari aspek sudut pandang yang lebih rendah. Ini lebih rendah ya. Kita harus dilahirkan kembali karena kehidupan kita telah rusak dan menjadi jahat. Ya. Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Ini. Jadi dari aspek ya sudut pandang karena kehidupan kita telah rusak ya. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Ya. Jadi firman Tuhan ini disampaikan Yeremia kepada firman Tuhan ini disampaikan Yeremia kepada bangsa Israel. Ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Ya, siapakah yang dapat mengetahuinya? Wah, kalau sudah dikatakan licik, ya itu banyak dalilnya, banyak bohongnya, banyak alasannya, banyak pokoknya banyak ya yang ada hubungannya dengan kelicikan, banyak alasan dan sebagainya dan sebagainya. Ya, satu ayat lagi. Roma pasal yang ke-7. Roma pasal 7 ayat yang ke-18. Ini kata Rasul Paulus. Ini bicara mengenai hati ya. Dikatakan apa? Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal yang berbuat baik. Berbuat apa yang baik. Ya, jadi tadi seperti yang dikatakan Yeremia 17 ayat 9 ini. Jadi telah rusak dan menjadi jahat. Jadi kenapa perlu dilahirkan kembali? Telah rusak dan menjadi jahat.
tidak dapat lagi diubah menjadi baik. Tidak dapat lagi diubah menjadi baik. Yeremia 13. Yeremia 17. 13. Ayat 23. Ya. Yeremia 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Ya. Jadi tidak dapat lagi diubah menjadi baik. Nah, ini alasan biasa kita sebut, ini yang alasan yang biasa kita sebut. Karena kehidupan kita, satu rusak dan bobrok, tidak dapat diperbaiki, maka kita perlu dilahirkan kembali. Jadi ini alasan biasa kita sebut, karena kehidupan kita, satu, sudah rusak dan bobrok, tidak dapat diperbaiki, maka kita perlu dilahirkan kembali. Semua yang dipandang bijak, ya, baik di masa lalu maupun di masa kini, ya, mendukung ajaran perbaikan diri demi memperbaiki manusia. Tapi keselamatan, nah ini penting Bapak Ibu, ya, penting sekali. Tetapi keselamatan Allah bukan memperbaiki manusia, melainkan apa? Melahirkan kembali manusia. Karena kehidupan manusia kita sudah rusak, tidak dapat diperbaiki melalui perbaikan diri. Ini alasan pertama yang mengharuskan kita dilahirkan kembali. Ya, kalau secara kasat mata, menurut pandangan manusia yang kelihatan, enggak kok Pak. Kalau menurut pandangan mata yang nyata, orangnya baik kok. Orangnya baik. Ya, tapi di mata Tuhan, kita ini adalah rusak, bobrok, tidak bisa diperbaiki, maka kita perlu dilahirkan kembali. Itu dari aspek atau sudut pandang yang rendah. Yang kedua, ditinjau dari aspek yang lebih tinggi. Nah, masih ada alasan lain yang mengharuskan kita dilahirkan kembali. Namun terlebih dulu kita ingin bertanya, kalau kehidupan kita tidak rusak dan tidak menjadi jahat, masih perlukah dilahirkan kembali? Jadi kalau alasan pertama, oh ya karena rusak, ya perlu dilahirkan kembali. Tapi ditinjau dari aspek yang lebih tinggi, masih ada alasan lain yang mengharuskan kita dilahirkan. Namun terlebih dulu kalaupun kehidupan kita tidak rusak dan tidak menjadi jahat, masih perlukah dilahirkan kembali? Ya, saya jawab di sini perlu. Kenapa? Ya, karena hayat manusia kita hanyalah hayat kehidupan ciptaan, bukan kehidupan Allah yang non ciptaan. Itu jawabannya. Karena hayat manusia kita hanyalah kehidupan ciptaan atau hayat ciptaan, bukan kehidupan Allah yang non ciptaan. Jadi perlu dilahirkan kembali. Ya. Nah, ketika kita diciptakan, kita diciptakan, kita hanya mendapat kehidupan ciptaan. Ya, jadi ketika diciptakan kita hanya mendapatkan kehidupan ciptaan. Kita tidak mendapatkan eh, kita tidak mendapatkan kehidupan Allah yang non ciptaan. Ya, maksudnya apa? Tujuan Allah terhadap umat manusia adalah agar manusia itu bisa mendapatkan kehidupannya yang non ciptaan dan diganti atau diubah menurut gambarnya sehingga serupa dengan dia, sama seperti dia. Itulah sebabnya sekalipun kehidupan manusia kita tidak rusak, kita perlu dilahirkan kembali, Bapak Ibu. Ini aspek tinggi, ini aspek berat. Saya ulangi lagi supaya kita lebih paham. Ya,
Ditinjau dari aspek yang lebih tinggi, masih ada alasan lain yang mengharuskan kita dilahirkan kembali. Namun terlebih dulu kita ingin bertanya, kalaupun kehidupan kita tidak rusak dan tidak menjadi jahat, masih perlukah kita dilahirkan kembali? Perlu. Kenapa? Karena hayat manusia kita hanyalah kehidupan ciptaan atau hayat ciptaan, bukan kehidupan atau hayat Allah yang non ciptaan. Ya, ketika diciptakan, kita hanya mendapatkan kehidupan ciptaan, kita tidak mendapatkan kehidupan Allah yang non ciptaan. Nah, tujuan Allah terhadap umat manusia ialah agar manusia bisa mendapatkan hayatnya yang non ciptaan. Ya, sekali lagi saya ulang lagi. Tujuan Allah terhadap umat manusia ialah agar manusia bisa mendapatkan hayatnya yang non ciptaan dan diganti atau dirubah menurut gambarnya, menurut dirubah menurut gambarnya, ya ini di sini ya, gambarnya sehingga serupa dengan dia, sama seperti dia. Itulah sebabnya sekalipun kehidupan manusia kita tidak rusak, kita masih perlu dilahirkan kembali. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Tujuan Allah terhadap umat manusia ialah agar manusia bisa mendapatkan kehidupannya atau mendapatkan hayatnya yang non ciptaan. Ya, agar mendapatkan hayatnya Allah, hayatnya 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 Tuhan, hayatnya ya saya sebut hayatnya Tuhan yang non ciptaan dan diganti, nah, diubah menurut gambarnya, ya. Jadi aspek yang tinggi ini yang harus kita apa ya kita hayati, kita renungkan, sekalipun tidak rusak, ya. Tapi hayat kita, kita ini hayat ciptaan, ya. Hayat manusia kita hanyalah hanya hayat ciptaan, bukan kehidupan atau hayat yang Allah yang non ciptaan. Jadi perlu diganti, dengan kehidupan atau hayatnya Allah yang non ciptaan, hayatnya Tuhan yang non ciptaan. Supaya apa? Menurut gambarnya, menurut gambar eh, Tuhan kita. Sehingga serupa dengan dia. Sama seperti dia. Jadi bukan serupa tapi sama seperti. Itulah sebabnya sekalipun kehidupan manusia kita tidak rusak, kita perlu dilahirkan kembali. Nah, ini kisahnya ada di sini Bapak Ibu. Ya, supaya kita paham, supaya kita mengerti, supaya kita tahu. Ya, pada mulanya, ya, ini saya tulis di sini ya, pada mulanya, walaupun kehidupan Adam tidak rusak, walaupun kehidupan Adam tidak rusak, kehidupannya tetap adalah kehidupan ciptaan. Atau bahasanya saya ubah gini, walaupun hayat Adam tidak rusak, kehidupannya tetap adalah hayat ciptaan, bukan kehidupan non ciptaan. Hayatnya adalah kehidupan manusia atau hayat manusia, bukan hayatnya Allah. Karena itu, sekalipun manusia tidak jatuh atau kehidupannya tidak rusak, ya ini selama Adam dan Hawa tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, ya tidak tergoda gitu ya, tidak memperdulikan akan godaan dari si iblis, ya. Makanya saya tulis sekalipun manusia tidak jatuh atau hayatnya tidak rusak atau kehidupannya tidak rusak, bahkan sekalipun ia baik, ya, tanpa kejahatan sedikit pun, ia masih perlu dilahirkan kembali. Ya, saya ulangi lagi supaya kita paham ya. Pada mulanya walaupun kehidupan Adam tidak rusak, kehidupannya tetap adalah kehidupan. Walaupun hayat Adam tidak rusak, hayatnya tetap adalah hayat ciptaan.
bukan hayat non ciptaan. Hayatnya adalah kehidupan manusia, bukan hayatnya Allah. Karena itu, sekalipun manusia tidak jatuh atau kehidupannya atau hayatnya tidak rusak, bahkan sekalipun ia baik tanpa kejahatan sedikit pun, ia masih perlu dilahirkan kembali. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk mendapatkan manusia yang baik, lebih-lebih untuk mendapatkan manusia Allah, yaitu apa? Yaitu manusia yang mempunyai kehidupan dan sifat Allah, yang serupa dengan Allah. Kalau Allah hanya menginginkan manusia menjadi orang baik dan manusia juga tidak jatuh dan rusak, maka manusia tidak perlu dilahirkan kembali. Tapi Allah bukan hanya menghendaki agar manusia menjadi orang baik, tetapi juga menjadi manusia Allah, yaitu manusia yang sama seperti Dia, sama seperti Tuhan Yesus. Karena itu orang baik sekalipun masih harus dilahirkan kembali. Jadi ini mematahkan ajaran-ajaran Konghucu, ajaran-ajaran Buddha, Bapak Ibu. Ya, kan mereka mengajarkan asal manusia berbuat baik, ya dosanya nanti pasti diperhitungkan. Nah, ini Allah bukan hanya menghendaki manusia menjadi orang baik, tapi juga menjadi manusia Allah, yaitu manusia yang sama seperti Kristus, karena itu orang baik sekalipun masih harus dilahirkan kembali. Oh, ini pelajaran dalam, Bapak Ibu. Ya, pelajaran dalam. Ya, Allah menciptakan manusia agar manusia itu apa? Menjadi seperti Dia dan menjadi manusia Allah. Seperti Dia itu seperti apa? Seperti Kristus, seperti Tuhan Yesus gitu loh. Allah menciptakan manusia agar manusia itu seperti Dia, seperti Tuhan, seperti Kristus. Ya. Dan menjadi manusia Allah, memiliki kehidupan dan sifatnya gitu loh. Memiliki hayat dan sifatnya Tuhan, sifatnya Kristus ini. Ya. Namun, namun ketika Dia menciptakan manusia, Dia tidak menaruh kehidupannya, tidak menaruh hayatnya dalam manusia. Dia ingin manusia itu menggunakan tekadnya. Nah, ini. Kalau orang Kristus, loh, Pak, kalau sudah tahu itu, kenapa Tuhan kok nggak menaruh, Dia menaruh kehidupannya dalam manusia? Ini ya. Dia tidak menaruh kehidupannya di dalam manusia. Nah, ini perhatikan ya di sini ya. Dia ingin manusia itu menggunakan tekadnya atau kemauannya, ya, atau kehendaknya sendiri untuk memilih menerima kehidupan, menerima hayatnya, gitu loh. Makanya Tuhan itu memerintahkan ya, nanti baca ya, buah dalam taman ini boleh kamu makan. Ya, di situ ada pohon kehidupan. Tapi itu ingat, nanti kata-kata ini ingat ya di firman itu. Tapi tentang tentang buah pohon kehidupan, tentang baik yang jahat, jangan kau makan. Nah, Dia ingin manusia itu menggunakan tekadnya atau kehendaknya untuk memilih menerima pohon kehidupan itu atau hayat itu. Nah, sekarang jelas ya. Karena itu, meski seandainya kita sebagai umat ciptaan tidak jatuh, kita masih perlu mendapatkan hayat Allah di samping kehidupan manusia kita atau hayat manusia kita, ya, kehidupan manusia kita yang sudah ada ini, berarti kita harus dilahirkan kembali. Ya, selama ini jujur Bapak Ibu, kenapa Pak perlu dilahirkan kembali? Pak, kenapa Pak kita harus mengalami namanya kehidupan baru atau lahir baru? Ya, karena kita manusia berdosa, ya, dari Adam dan Hawa. Ya, itu benar, tapi kurang komplit, ya. Kalau kita disebut manusia berdosa itu adalah, yaitu tadi saya katakan di atas tadi adalah
tingkat rendah, dari aspek sudut pandang yang lebih rendah. Tapi kalau yang lebih tinggi, ya, yaitu tadi Tuhan itu menciptakan kita bukan dengan hayat yang bukan cipta. Ya, karena itu alasan agar kita dilahirkan kembali terdiri atas dua aspek ya. Aspek yang lebih rendah adalah karena kehidupan kita telah rusak, jahat dan tidak mudah, tidak bisa diubah, maka kita perlu kehidupan lain kehidupan lain yang olehnya kita dapat hidup. Jadi maka kita perlu kehidupan lain yang olehnya kita dapat hidup. Ya. Aspek yang lebih tinggi adalah karena Allah menghendaki agar manusia menjadi seperti Dia. Jadi saya dan saudara ini diharapkan oleh Tuhan kita ini menghendaki agar menjadi seperti Dia. Maka kita harus mendapatkan kehidupan Allah atau hayat Allah di samping kehidupan kita sendiri, di samping hayat kita sendiri. Ya. Nah, saya katakan gini, semoga kita semua melihat hal ini agar mulai sekarang jika kita membicarakan kelahiran kembali, kita juga menunjukkan aspek yang lebih tinggi ini yang membuat orang nampak bahwa sekalipun seorang sempurna dan tidak berdosa, ia masih perlu dilahirkan kembali. Ya, bukan yang di luaran sana. Iya, kenapa orang itu perlu dilahirkan kembali? Karena manusia itu berdosa. Karena manusia itu sudah rusak. Ya, karena manusia itu mewarisi dosa warisan dari Adam dan Hawa. Bukan hanya itu. Ya. Jadi yang pertama ini yang perlu saya tekankan kepada Bapak Ibu pada malam hari ini ya. Mengapa perlu dilahirkan kembali? Ada dua aspek. Ditinjau dari aspek atau sudut pandang yang lebih rendah, kita harus lakukan karena kehidupan kita telah rusak dan menjadi jahat. Ya, yang kedua, ditinjau dari aspek yang lebih tinggi, masih ada alasan lain yang mengharuskan kita dilahirkan kembali. Ya. Namun lebih dulu kita ingin bertanya, kalaupun kehidupan kita tidak rusak dan tidak menjadi jahat, masih perlukah kita dilahirkan? Perlu. Kenapa? Karena hayat manusia kita hanyalah hayat ciptaan, bukan hayat Allah yang non ciptaan. Ya. Dari penjelasan ini sekiranya kita bisa memahami ya. Saya tidak akan perpanjang ya karena ini pelajaran berat ya. Dinalar-nalarkan, dilogika-logikakan tidak masuk logika karena ini sulit ya toh. Tapi saya stop sampai di sini yaitu saya awali dengan mengalami Roh Kudus ya. Terus pengalaman yang pertama adalah kelahiran baru. Ini baru saya membahas mengapa perlu dilahirkan kembali. Ya, ini nanti bisa didengerin ulang tentang rekamannya. Nah, dan minggu depan kita akan bahas apakah kelahiran kembali. Nah, ini penting. Ya, bagaimana kita dapat dilahirkan kembali. Ya, jadi malam hari ini yang awal saya hanya membahas mengapa perlu dilahirkan kembali. Ya, sampai di sini